Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk price atau kinerja dalam sektor cryptocurrency itu ya dia naik turun gitu bro ya. Untuk dari segi indeksnya altcoin di sini ada sedikit kenaikan yang tadinya di 37 ya ke 39 ya, walaupun turun dia dari 50 ya, udah turun sampai 39. Untuk market cap masih stay juga dia di 3,86. Untuk Fair and Greed Index masih di area 69, masih sama, belum ada peningkatan dan penurunan juga. Dan secara overall market memang dalam kondisi meronta-ronta ya. Akan tetapi ini malah menjadi suatu peluang yang cukup bagus nih buat teman-teman semua yang memang sedang mencari atau hunting daripada altcoin ya. Yang kemarin waktu altcoin ijo royo-royo pada FOMO, takut ketinggalan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini market udah ada koreksi, kalian bisa DCI tipis-tipis. Oke, mantap jiwa ya. Dan kali ini brother, kalau kita lihat dari price-nya dalam sektor meme coin ya, karena rata-rata orang itu lebih cenderung suka beli meme coin. Kenapa? Walaupun resikonya tinggi, tapi keuntungan tinggi. Itu yang mereka suka. Kadang kan kita cuman modal $10, tiba-tiba jadi $50. Ya kan itu price keuntungan daripada meme coin. Kadang $10, tiba-tiba tinggal $0,1. Ya itulah ya, the powernya of meme coin brother. Jadi kita harus pinter-pinter juga ya. Untuk secara overallnya meme coin itu bayu meronta-ronta ya kawan-kawan ya. Meronta-ronta. Jadi kalian nih yang udah siap atau ada dana dingin, silakan kalian bisa mulai untuk melakukan DCI dari beberapa altcoin ya. Siapa tahu bro ya, kalian DCI nanti dalam 1 minggu ke depan tiba-tiba dia ngepam sampai ya puluhan persen, mungkin di 20%, 15% gitu bisa aja. Tapi kalian harus benar-benar bisa nyari altcoin yang paling benar-benar bagus. Dan kali ini bro, kita ada sedikit informasi untuk holder daripada PP Coin. Mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong PP Coin untuk mencapai di 0,5 sampai 1 rupiah. Kita gas. Dan di sini kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Polymarket. Memang persentasenya masih sangat kecil ya untuk si PP sendiri, hanya 9%. Dan dia sebenarnya naik 5%. Walaupun peluangnya kecil, tapi ini bisa menjadi salah satu harapan juga untuk menuju PP itu ke ranah 0,5 ataupun 1 rupiah. Ini hanya salah satu faktor aja ya teman-teman ya. Masih banyak faktor X lainnya yang bisa membawa persentase harga daripada PP itu naik ke ranah 1 rupiah. Nah ini data ya tentang ETF ya, ETF daripada si PP Coin, walaupun persentasenya masih sangat kecil. Karena kalau dari sektor meme coin yang persentasenya gede itu ada si Dogecoin. Itu persentasenya dia besar untuk approvementnya daripada si ETF-nya. Cuman gini bro, kita mengacu atau kita belajar dari ETF altcoin lainnya. Pertama kali ETF daripada sektor kripto itu terapprove kan dari Bitcoin. Bitcoin itu membuka jalan bagi altcoin ya, seperti Ethereum yang kedua, dan di bawahnya nanti akan ada XRP, Solana, Cardano dan masih banyak lagi altcoin lainnya ya. Itu si Bitcoin membuka jalan bagi altcoin. Nah, kalau dalam sektor meme coin, Dogecoin itu nanti yang akan membuka jalan bagi meme coin lainnya. Mungkin seperti Shiba, PP, Trump, Bong ya. Karena untuk saat ini kalau nggak salah yang udah diajuin ETF itu ada si Dogecoin, terus Bong ya, terus Trump sama Melani ya itu. Jadi ada Pengu juga udah 5 ya. Ya mudah-mudahan bro PP ini bisa menambahkan persentase yang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Dan di sini kalau kita lihat ya brother, untuk persentase data dari TradingView. Nah, kita lihat ya, untuk si PP sendiri sebenarnya dari sentimennya dia itu cukup positif ya, antara panic seller sama panic buyer gitu kan. Jadi dia itu dalam kondisi pembelian yang cukup bagus, dia nggak berada di posisi penjualan. Jadi di sini harapan daripada PP Coin untuk mencapai di area 1, 1, lagi ya,
kepala 15 sampai di kepala 2 itu terbuka lebar sebenarnya. Semoga saja dalam waktu dekat ya PP bisa menyentuh di kepala 2. Nah, karena saat ini kan masih di kepala 13 gitu kan. Coba kita cek bareng-bareng. Perlunya kita melihat bareng-bareng datanya gitu bro ya. Dan kalau kita lihat ya memang PP ada sedikit koreksi atau rejection brother ya. Area kita sebenarnya udah mulai kena dan ini udah nggak valid. Ini udah nggak valid, kita hapus. Ini juga udah kena, kita hapus dan data ini ya bro ya. Ini juga udah kena, jadi kita hapus lagi. Dan kita coba naikkan time frame si PP ini ke daily. Nah, kita lihat dari daily-nya seperti apa untuk mencari sentimennya. Apakah PP akan terjadi koreksi ya atau dia akan terjadi breakout kembali. Kita ukur dari sini. Dari swing high-nya dia kita ambil ke swing low-nya dia di sini. Kalau kita lihat ya PP ini sudah cenderung ya mau masuk ke zona 0,5 ya udah mau masuk ke zona 0,5. 0,5 itu di kisaran harga 0,12 ya, dia di kepala 12. Kalaupun PP mau terjadi reject bro, kemungkinan besar ya di kepala 12 ini PP akan sangat kuat untuk mempertahankan price-nya. Jadi kalau kalian ingin masuk di PP Coin bisa masuk di kepala 12.25 atau kalian bisa masuk di 12 kepala 3 ya 12.3 gitu ya. Dan target daripada PP ini ya, ini udah kena dia. Udah kena dan di sini oke kita naikkan dikit ya bro, kurang pas tadi. Nah di sini dia. Dan yes, pas banget ya di zona netralnya dia atau 0,5 itu pas di area base-nya dia. Jadi cukup bagus sebenarnya ya. Menjadi area DCI yang bagus. Nice, target daripada PP masih sama di sini. Ini adalah target daripada PP, makanya kita perbesar dulu ya. Di sini. Ini target daripada PP. Ya PP itu bisa aja bro naik sampai di kisaran kepala 2 ya ini target terdekat PP. Setelah dia ya target terdekatnya tetaplah dia di kepala 15 dulu bro. 15 itu ini target keduanya di kepala 2 pas banget di area 1,618. Kalaupun PP masih bisa kuat untuk naik lagi maka dia akan membuat all time high-nya itu di area 2932 ataupun di kepala 3. Antara 29 sampai di kepala 31. Semoga saja bro di bulan ini bisa ya. Kalaupun nggak bisa di bulan ini ya syukur-syukur di kuartal ini gitu ya. Entah nanti di bulan keduanya atau di akhir kuartalnya gitu. Jadi buat teman-teman semua saran dari saya setiap dia menyentuh di price area resisten kalian ya pinter-pinter aja untuk taking profit karena saat PP itu menyentuh area resisten pasti akan terjadi breakdown dulu atau retrace dulu sebelum dia meneruskan untuk kenaikannya gitu ya. It's okay lah untuk jangka panjangnya masih bagus. Tapi kalian harus pinter manfaatkan momentum. Oke, mungkin ini dulu ya untuk PP. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.